Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur sama-sama kita turunkan kepada Allah. Salam dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Ada orang mengatakan manusia punya kelebihan, ulama punya keramah, nabi punya mukjizat. Manusia punya kelebihan, setiap manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing. Setiap kelebihan itu pasti berbeda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ulama. Ulama punya keramah, keramahannya setiap ulama itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun berbeda-beda. Begitu juga dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 124.000 orang nabi, yang menjadi rasul 313 yang wajib kita ketahui sebanyak 25 orang nabi dan rasul, yang mendapatkan kitab sebanyak 8 orang nabi dan rasul, yang mendapatkan gelar ulul azmi itu 5 orang nabi dan rasul. Dalam hal demikian, begitu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Maka sepakat para ulama, mukjizat yang paling besar diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup, sebagai tuntunan, sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita. Itu mukjizat paling gadang. Itulah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini kitab adalah "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini kitab adalah tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Diisi kandung Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, tidak ada keraguan, tetapi apapun yang dibaca, yang dibawa oleh Rasulullah SAW perantara malaikat Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada umat adalah tidak akan lakang dek paneh, hendak lapuk di hujan, walaupun sampai hari kiamat tidak ada keraguan dalamnya. Itu tentang Al-Quran. Mukjizat paling besar adalah sebagai tuntunan, sebagai pedoman dalam perjalanan kita sebagai umat manusia, sebagai umat Rasulullah, untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, mukjizat yang sepakat ulama setelah Al-Quran, mukjizat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Itu tentunya adalah perjalanan Isra wal Mi'raj yang dicantumkan oleh Allah dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat 1, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Juga dalam surah An-Najmi yang bunyi, "Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Kalau tadi Al-Quran adalah sebagai pedoman, Al-Quran sebagai tuntunan, Al-Quran sebagai acuan dalam kehidupan kita, hidup beragama yang kita anut itu agama Islam, maka Isra wal Mi'raj itu adalah sebagai hikmah dari praktek dalam kehidupan kita. Mulai daripada Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu adalah perjalanan syariat. Bagaimana di sini kita memahami semenjak daripada silaturahmi, mulai dari Rasulullah tidur dalam hikayat dalam sebuah hadis Nabi itu antara Umar dan antara Hamzah dan Ja'far, Nabi di tengah-tengah antara dua laki-laki. Nah, dari situ kita memahami yang dijaga adalah silaturahmi. Itu perjalanan syariat. Ketika kita melaksanakan syariat, maka kita terutama antara sebelum kita masuk hablum minallah, berarti kita perbaiki dulu hablum minannas, hubungan antara kita sama kita,
antara kita beradik kakak, antara kita mak kemanakan, antara kita singok berisi dalam manusia lalu, antara kita bakorong juga kampung, banugari, ataupun dengan bernegara. Kita jaga silaturahmi kita jaga jangan sampai terputus silaturahmi kita. Setelah itu baru masuk perjalanan kedua, iaitu bersuci ketika Nabi dibadah oleh malaikat Jibril. Itu tu bersuci, artinya sucikan zihir kita dengan makanya hukum syariah kita diajarkan kita berwuduk ataupun mandi wajib. Setelah itu, setelah kita bersuci, baru kita berjalan kepada Allah dengan artian di kedudukan burak sebagai binatang, dipandu oleh guru atau ibaratkan akal. Yang terakhir adalah yang mendudukkan burak itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti sebagai pedoman ketika kita beribadah, ketika kita berubudiyah, di sini kita atau kita dalam melaksanakan syariah, maka di sini kita kedudukkan nafsu kita dipandu di akal kita, berdiri kita dengan Muhammad. Perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram batas-batas atau ketentuan yang diharamkan atau yang dilarang. Kalau bisa kita berada di situ, maka sampailah kita Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, itu rumah Allah yang suci. Di sini itu sebagai hikmah kepada kita bahwasanya Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan syariat. Di sini diceliakan alam tamsil 7 pemandangan sebagai hikmah dalam kehidupan kita. Selama kita melaksanakan syariah, jagolah yang 7 balai tadi. Jagolah yang 5 waktu. Itu dikatakan inna salata maqta, salat itu yang diwaktukan. Di sini kita memahami itulah perjalanan syariat. Baru naik Nabi dengan perjalanan tariqah semenjak di langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke-7. Itu perjalanan tariqah. Mungkin guru-guru ketika menyampaikan Isra dan Mi'raj sering menyampaikan makna butiran hikmah dalam Isra Mi'raj itu sendiri. Yang kedua adalah ketika di Sidratul Muntaha tarikh Nabi ka Mustawa Rahman ka Rafraf, itu tu adalah perjalanan hakikat isi daripada kesempurnaan jalan. Sehingga ketika isi tadi, guru bisa menyampaikan ilmu syariah, guru bisa menyampaikan ilmu tariqah, sementara hakikat adalah perjalanan spiritual yang setelah kita aduk antara syariat dengan tariqat, kita jalankan dengan bertariqah, maka masuklah kita kepada isi ini, itu kan hakikat insya-Allah taala sampai Rasulullah kepada hadrati qudusiyah bertemu dengan Allah. Itulah perjalanan ma'rifat. Makanya sepakat ulama Al-Quran sebagai pedoman, sementara untuk syariah pemakaian dalam kehidupan itu dengan sistem itu kajian tentang masalah di Isra dan Mi'raj itu adalah sebagai untuk mempraktekkan ilmu-ilmu, baik itu ilmu syariah, ilmu tariqah, ilmu hakikat dan ilmu ma'rifah. Itulah bukti dan hikmah daripada salah satu atau 2 mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar yang dipercaliakan oleh Allah dan dimaktubkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.